Hai Sobat Lapar, Assalamualaikum. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, serta dianugerahkan rezeki yang melimpah ya, amin. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dulu channel ini dan di like ya, gratis kok. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih ya. Semoga kalian selalu terhibur oleh video-video dari kami. Pada video sebelumnya, kami sudah mengeksplor kota penuh sejarah Surabaya di timur Jawa. Kali ini, kami akan eksplor kota penuh sejarah lainnya di barat Jawa, yaitu Cirebon, sebuah kota yang sangat kaya akan akulturasi budayanya. Ikuti terus keseruan perjalanan kami, dan mohon jangan skip ya. Siapa tahu bisa menjadi panduan bagi kamu yang ingin kesini nantinya, oke? Kita jalan-jalan yuk, Des. Let's go. Cirebon adalah sebuah kota di pesisir utara Jawa Barat yang menyimpan sejarah yang kaya dan penuh warna, menjadikannya salah satu kota unik di Indonesia. Sebagai kota pelabuhan penting sejak zaman dahulu, Cirebon dikenal sebagai titik pertemuan berbagai budaya, mulai dari Jawa dan Sunda hingga pengaruh Arab, Cina, dan Eropa. Istilah nama Cirebon awalnya berasal dari kata Sarumban, yang kemudian berubah pengucapannya menjadi Caruban. Carub dalam bahasa Cirebon memiliki arti bersatu padu. Hal ini karena pada masa itu, Cirebon banyak sekali didiami berbagai macam suku bangsa seperti Sunda, Jawa, Tionghoa, dan Arab yang kemudian saling berbaur menjadi satu. Lama-kelamaan kata Caruban ini kemudian berubah lagi pelafalannya menjadi Cerbon, lalu menjadi Ceribon, hingga akhirnya menjadi Cirebon. Di sisi lain, ada yang mengatakan bahwa Cirebon berasal dari dua penggalan kata, yaitu kata Ci dan Rebon. Ci berasal dari kata cai atau air dari bahasa Sunda, sedangkan Rebon adalah sejenis udang kecil yang digunakan dalam bahan baku pembuatan terasi. Dikatakan demikian karena sejak zaman dahulu, kota Cirebon memang sudah terkenal sebagai penghasil udang dan terasi yang sangat berkualitas. Cirebon juga dikenal dengan motif batik khasnya, yaitu batik Megamendung. Motif ini memiliki bentuk awan dengan warna-warna yang cerah, yang melambangkan keteduhan dan filosofi hidup yang mendalam. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Guys, baru sampai nih Cirebon. Anos Hotel Cirebon merupakan hotel rekomendasi bagi seorang backpacker yang tak hanya mengutamakan budget, tapi juga kenyamanan saat beristirahat
setelah menempuh petualangan seharian penuh. Hotel yang memiliki kualitas pelayanan oke dengan harga yang ramah di kantong. Akomodasi ini menyediakan fasilitas memadai dan pelayanan yang tetap terjaga mutunya. Honos Hotel Cirebon memiliki segala fasilitas penunjang bisnis dengan kolega. Pokoknya worth it deh. Resepsionis siap 24 jam untuk melayani proses check-in, check-out, dan kebutuhan yang lain. Terdapat restoran yang menyajikan menu lezat ala Honos Hotel Cirebon. Wi-Fi tersedia di seluruh area public property untuk membantu tetap terhubung dengan keluarga dan teman. Terima kasih, Pak. Salah satu kuliner legendaris di Cirebon yang wajib dicoba adalah bubur M. Toha, yang sudah berdiri sejak tahun 1967 dan tetap populer hingga saat ini. Keberadaannya yang sudah lama membuat bubur M. Toha menjadi ikon kuliner yang melegenda di Cirebon.
Kualitas yang konsisten menjadikannya selalu ramai pengunjung, buka 24 jam sehari dari pagi hingga malam. Bubur M Toha menawarkan beragam menu, termasuk bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, bubur ayam, serta berbagai variasi mie instan, mulai dari mie rebus dengan telur hingga mie goreng dengan telur. Harganya yang sangat terjangkau, mulai dari Rp7.000 hingga Rp13.000, membuatnya menjadi pilihan sempurna untuk sarapan atau makan malam. FYI nih guys, karena tempatnya tidak terlalu besar, jadi mesti nunggu dulu jika tempat duduknya sudah penuh. Dan di sini tuh selalu penuh tempat duduknya, dan banyak yang antri, dari pagi sampai malam. Alhamdulillah saat kesini, kami langsung dapat tempat duduk, jadi tidak perlu menunggu dan mengantri lagi deh. Mumpung di sini, kami juga pesan bubur kacang hijau dan ketan hitamnya. Karena kami lihat, banyak sekali yang memesan bubur kacang hijau dan ketan hitamnya. Sebuah awalan yang sempurna dalam memulai hari dengan sarapan di bubur M Toha yang legendaris. Wah, enak. Lanjut. Toko roti dan kue ini dikenal dengan berbagai macam produknya, termasuk kue, roti, makanan, minuman, dan hidangan penutup. Olahan makanan yang tersedia di Bonseri memiliki tampilan yang menarik, rasanya yang enak, dengan harga yang masih ramah di kantong, sehingga bisa dijadikan pilihan untuk oleh-oleh. Tempat ini buka mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Bonseri juga menyediakan hampers dan parcel, serta dikenal dengan produk unggulannya, yaitu ketan bumbu Ibu Yudi. Tapi sayang sekali, ternyata ketan bumbu Ibu Yudinya sudah habis sejak pagi tadi. Padahal itulah tujuan utama kami ke sini. Belum rezeki anak soleh. Ade. Tidak afdol rasanya jika tidak merasakan salah satu makanan legendaris khas Cirebon, yaitu empal gentong dan empal asem Haji Aput. Didirikan sejak tahun 1994 oleh Haji Mahfud atau Haji Aput. Kala itu, Haji Mahfud menjual empal gentong secara sederhana di tepi Jalan Insinyur Haji Juanda, Desa Batembat, Kabupaten Cirebon. Untuk proses pembuatannya, masih menggunakan gentong yang dimasak menggunakan kayu bakar. Penggunaan kayu bakar dan gentong inilah yang menciptakan rasa empal gentong menjadi lebih sedap. Daging yang digunakan pun merupakan daging segar yang didapatkan dari sekitar Desa Batembat. Perpaduan santan dan rempah-rempah serta daging segar menciptakan sensasi rasa daging yang empuk dan kuah yang sedap. Agar lebih lengkap, empal gentong diberi kucai, bawang goreng, dan juga cabai bubuk. Cocok dihidangkan bersama nasi atau lontong, dilengkapi dengan kerupuk yang gurih. Selain menjual empal gentong dan empal asem, Haji Aput juga menjual menu makanan lain, seperti nasi lengko, tahu gejrot, es krim durian, dan sate kambing muda. Meski sama-sama menggunakan daging sapi, ada perbedaan yang signifikan antara empal gentong dan empal asem. Perbedaannya berada pada kuahnya. Kalau empal gentong pakai santan, sedangkan kalau empal asem itu kuahnya bening. Untuk isinya itu babat, kikil, usus, dan daging sapi. Empal asem juga sama isinya. Et bon appétit, bien sûr. Sepintas kuah empal gentong terlihat seperti gulai kuning. Namun rasanya yang gurih, enak, dan kental karena menggunakan santan. Jadi mirip soto Betawi. Hanya perbedaannya berada pada proses memasaknya saja. Empal gentong dimasak dalam panci khusus yang terbuat dari gentong dan menggunakan kayu bakar, sehingga memberikan cita rasa yang unik dan khas.
Setelah perut kenyang dan hati pun senang, saatnya menikmati sore yang indah di alun-alun Kejaksaan Cirebon. Salah satu hal yang menjadi ikon Cirebon adalah alun-alun Kejaksaan yang terletak di jantung kota Cirebon. Tepat di sampingnya adalah Islamic Center At-Taqwa, sebuah masjid atau pusat peribadatan umat Islam yang juga bersejarah dan dulunya menjadi tempat syiar Islam Syekh Abdul Rahim. Alun-alun dan masjid itu memiliki kaitan dan sejarah yang tidak kalah panjang dari 4 keraton yang ada di Cirebon. Dalam beberapa keterangan sejarah, alun-alun Kejaksaan sudah ada sejak zaman Sunan Gunung Jati. Pada zaman dulu, keadaan alun-alun saat itu masih sederhana, hanya berupa lapangan luas dengan pepohonan di sekitarnya. Tahun 2019, alun-alun Kejaksaan mulai direvitalisasi oleh Gubernur Jawa Barat periode sebelumnya, Ridwan Kamil. Kemudian diresmikan pada 24 April 2021 dan menjadi tempat wisata atau pusat keramaian masyarakat. Nama Kejaksaan sendiri diambil dari tokoh agama pada zaman Sunan Gunung Jati. Sebelumnya, ada 3 bersaudara yang berniat menuntut ilmu kepada tokoh agama terkemuka di Cirebon saat itu, Syekh Nurjati. Ketiga bersaudara tersebut masing-masing adalah Syekh Abdul Rahim, Syekh Abdul Rahman, dan Syarifah Baghdad. Ketiganya merupakan anak dari Syekh Sulaiman Al-Baghdadi yang datang ke Cirebon tahun 1464 Masehi. Syekh Abdul Rahman kemudian menjadi tokoh pemimpin dan pemuka agama di Cirebon. Karena kebijaksanaan dan ilmunya yang tinggi, masyarakat Cirebon memberinya julukan Pangeran Panjunan. Selain tokoh agama, ia juga dikenal sebagai seorang pengusaha sukses, khususnya di bidang pembuatan kerajinan keramik dari tanah liat. Sementara itu, Syekh Abdul Rahim dipercaya menjadi jaksa yang menangani masalah agama. Ia ditugaskan tak jauh dari alun-alun kota Cirebon. Ia kemudian mendirikan Masjid Agung At-Taqwa, kini Islamic Center At-Taqwa, sebagai tempat syiar keislaman yang dilakukannya. Syekh Abdul Rahim kemudian dijuluki dengan sebutan jaksa, atau ada juga yang mengatakan Pangeran Kejaksaan. Julukan Syekh Abdul Rahim inilah yang diabadikan hingga saat ini, menjadi nama dari lapangan luas yang kita kenal Kejaksaan itu. Sedangkan Syarifah Baghdad di kemudian hari menjadi istri dari Sunan Gunung Jati. Ia juga dikenal sebagai Nyai Rara Baghdad atau Nyai Mas Penatagama Pesambangan. Selain itu, ia dikenal sebagai wanita yang memperkenalkan mukena di Cirebon pada abad ke-14. Di alun-alun ini ada taman bermain untuk anak, lapangan olahraga dan warung atau UMKM kaki lima yang menjajakan kuliner khas Cirebon yang lezat. Pengunjung bisa memanjakan lidah dengan berbagai hidangan tradisional seperti nasi jamblang, empal gentong, dan tahu gejrot. Sekian dulu untuk video kali ini ya guys. Nantikan keseruan petualangan kami di Cirebon pada video berikutnya. Ikuti terus petualangan kami di Kota Wali dan Kota Udang yang indah dan syarat akan sejarah ini. Dan bagi yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu channel ini dan di like ya, agar kami bisa mengeksplor tempat-tempat seru dan indah lainnya lagi. Gratis kok. Yuk, bisa yuk. Semoga kalian semuanya sehat, sejahtera, dan berbahagia selalu dimanapun berada. Serta selalu dianugerahkan rizki yang melimpah. Amin. Bye-bye. Assalamualaikum.